Sejak awal peradaban, ada satu pertanyaan yang selalu menghantui kesadaran manusia, apa tujuan utama hidup ini? Jawaban yang dicari, terlepas dari budaya atau zaman, seringkali berujung pada satu konsep tunggal, pencerahan. Sebuah keadaan di mana batasan ego runtuh, ilusi realitas terungkap, dan kedamaian mutlak nirwana dicapai. Namun, pencerahan bukanlah hadiah cuma-cuma. Ia adalah hasil dari perjalanan spiritual yang intens. Seringkali melalui ritual sakral yang menantang batas fisik, mental, dan emosional kita. Hari ini, kita akan menyelami 5 ritual paling berpengaruh dan ekstrem yang telah digunakan manusia selama ribuan tahun untuk membunuh diri lama dan menemukan jiwa sejati. Yang pertama, dan mungkin yang paling populer di era modern, adalah Vipassana, yang berakar kuat dari ajaran Buddha Gautama. Inti dari Vipassana adalah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Kedengarannya sederhana, tetapi praktiknya brutal. Praktisi seringkali berkomitmen pada retret 10 hari atau lebih. Menghabiskan hampir setiap jam dalam keheningan total, bermeditasi. Tidak ada buku, tidak ada telepon, tidak ada komunikasi, bahkan kontak mata pun dilarang. Selama periode ini, mereka diminta untuk fokus hanya pada sensasi fisik mereka. Panas, dingin, gatal, sakit, atau euforia. Fokusnya bukan untuk rileks, melainkan untuk mengamati. Ketika rasa sakit muncul, katakanlah, punggung yang kaku naluri pertama kita adalah bereaksi. Mengubah posisi, mengeluh, atau membenci rasa sakit itu. Vipassana meminta Anda untuk hanya mengamati sensasi itu seolah Anda adalah ilmuwan yang meneliti subjek. Dengan memutus pola reaksi terhadap duka atau penderitaan, pikiran akan mencapai kejernihan mendalam. Anda menyadari bahwa rasa sakit, seperti halnya kesenangan, bersifat sementara. Ketika temporer, mengapa harus terikat? Inilah pembersihan mental tertinggi. Selanjutnya, kita bergerak dari keheningan total ke gerakan tak henti-hentinya, Sufi Whirling, atau dikenal sebagai Sema. Ritual ini dipopulerkan oleh penyair mistis Persia yang agung, Jalaluddin Rumi. Ini adalah bentuk meditasi bergerak yang sangat fisik dan spiritual. Para darwis yang berpakaian jubah putih panjang mulai berputar melawan arah jarum jam. Tangan kanan mereka terbuka ke langit, bertindak sebagai saluran untuk menerima rahmat dari Tuhan. Sementara tangan kiri mereka menunjuk ke bumi, menyalurkan rahmat tersebut ke dunia. Putaran ini bukan sekadar tarian. Itu adalah representasi kosmik dari perputaran alam semesta, dari atom hingga planet. Saat putaran berlangsung, kecepatan dan fokus mental harus dipertahankan. Tujuannya adalah untuk meninggalkan ego pribadi yang sering digambarkan sebagai titik pusat yang statis dan hanya memfokuskan hati pada Sang Pencipta. Ketika ego larut, darwis mencapai wajud ekstasi spiritual, persatuan cinta yang murni dengan Tuhan. Ini adalah ritual transendensi melalui pengabdian dan gerakan tak terbatas. Ritual ketiga membawa kita jauh ke dalam hutan hujan Amazon, upacara ayahuasca. Ini mungkin yang paling kontroversial di antara daftar ini, tetapi signifikansi historisnya tak terbantahkan. Upacara ini melibatkan konsumsi minuman sakral yang dibuat dari campuran tumbuhan, yang memicu efek psikoaktif yang kuat, seringkali selama berjam-jam. Ritual ini selalu dipimpin oleh seorang shaman atau dukun yang menyanyikan icaros, nyanyian suci yang memandu perjalanan. Ayahuasca sering disebut sebagai ritual kematian ego yang harfiah. Praktisi melaporkan menghadapi trauma masa lalu, bertemu entitas spiritual, dan merasakan pembersihan fisik yang ekstrem. Pengalaman tersebut seringkali sangat menantang dan menakutkan. Tetapi tujuannya adalah untuk membongkar identitas diri yang palsu dan melihat realitas, serta hubungan diri dengan seluruh alam semesta, tanpa filter ego. Ini adalah cara radikal untuk mencapai kesatuan, tetapi hanya boleh dilakukan di bawah bimbingan spiritual yang ketat. Beralih ke tradisi Hindu kuno, kita menemukan jalan asceticism, atau lebih dikenal sebagai tapas, jika ritual lain melibatkan pengamatan atau gerakan. Tapas adalah tentang penyangkalan diri yang ekstrem. Tapas berarti panas atau membakar. Tujuannya adalah membakar karma buruk dan hasrat duniawi melalui disiplin fisik yang luar biasa, demi mencapai moksha atau pembebasan. Praktiknya sangat bervariasi, berdiri di satu kaki selama bertahun-tahun, berpuasa berhari-hari di bawah terik matahari.
atau hidup dalam kesendirian total di gua-gua Himalaya selama puluhan tahun. Para pertapa ini percaya bahwa dengan menaklukkan tubuh fisik, dengan mengendalikan sepenuhnya nafsu dan kebutuhan dasar makan, tidur, kenyamanan mereka membebaskan jiwa atau atman dari belenggu materi. Ini adalah tindakan purifikasi dan transendensi yang intens, membuktikan bahwa jiwa lebih kuat daripada tuntutan daging. Terakhir, kita memiliki ritual yang menargetkan ego di tingkat yang paling mendasar, logika. Ini adalah Zenka, dari tradisi Zen Buddhisme. Alih-alih menyiksa tubuh atau memasuki trans, Zenka menggunakan teka-teki intelektual yang tidak masuk akal. Dirancang khusus untuk mematahkan kerangka logika rasional. Contoh yang paling terkenal adalah bagaimana suara tepukan satu tangan. Murid ditugaskan untuk merenungkan teka-teki ini terus-menerus. Tidak ada jawaban logis. Setiap jawaban yang didasarkan pada nalar akan ditolak oleh guru. Tujuannya adalah membuat pikiran frustrasi hingga batasnya. Ketika logika rasional, yang merupakan fondasi utama ego modern, akhirnya runtuh. Terjadi kilatan pemahaman seketika yang disebut satori pencerahan mendadak. Zenka mengajarkan bahwa realitas melampaui kata-kata dan penalaran. Ritual ini adalah jalan pintas yang sangat tajam untuk melepaskan keterikatan kita pada pemahaman intelektual demi pemahaman intuitif murni. Meskipun praktik ini berbeda, mulai dari keheningan total hingga putaran fisik, ada benang merah universal yang menghubungkan semua ritual pencerahan ini. Benang merah tersebut terbagi menjadi 3 tahap. Pertama, purifikasi atau pembersihan, menghilangkan semua gangguan luar dan kotoran batin. Baik melalui keheningan vipassana, penderitaan fisik tapas, atau pembersihan trauma ayahuasca. Kedua, transendensi atau pelampauan, melepaskan identitas diri yang terikat pada ego dan ilusi. Ini adalah proses kematian ego. Dan yang ketiga, uni atau persatuan, merasakan kesatuan abadi dengan Tuhan, alam, atau kesadaran murni, kedamaian mutlak yang dicari-cari. Ritual-ritual ini adalah bukti abadi bahwa manusia selalu mencari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka adalah peta kuno menuju kebebasan sejati yang tersembunyi di balik tabir realitas sehari-hari kita. Jalan menuju pencerahan mungkin berat, tetapi janji kedamaian mutlak yang menunggu di ujung sana telah memanggil jiwa-jiwa selama ribuan tahun. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.